العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rezeki, hidayah serta hidayahnya agar kita bisa berwajah dalam majelis yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita umat Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu ad-din. Alhamdulillah wa syukurillah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini izinkan saya Muhammad Nawawi untuk menyampaikan kultum atau ceramah singkat yang bertemakan larangan berpacaran dalam Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita ketahui, remaja saat ini seakan-akan merumahkan atau mewajarkan yang namanya pacaran. Banyak yang bisa kita lihat, laki-laki di luar sana, perempuan di sana bergandeng tangan, berboncengan, pacaran. Mereka seolah-olah mewajarkan hal tersebut. Akan tetapi saudara-saudaraku sekalian, di dalam Islam tidak ada yang namanya pacaran, tidak ada yang namanya hubungan tanpa status seperti itu. Seakan-akan diwajarkan. Pacaran atau hubungan asmara tanpa ikatan pernikahan seringkali dianggap hal yang di tanah masyarakat. Tapi perlu kita ketahui bahwa Islam tidak mengajarkan atau Islam tidak menormalisasikan yang namanya pacaran. Karena sesungguhnya pacaran tidaklah sesuai dengan syariat-syariat yang ada di dalam Islam, tidak sesuai dengan ajaran tuntunan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini tidak boleh kita anggap remeh, tidak boleh kita diamkan saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا, yang artinya, dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap perbuatan zina. Mendekati saja tidak boleh, apalagi melakukannya. Perumpamaan orang yang berpacaran atau orang yang berpacaran itu seperti buah dalam suatu pohon. Apabila buah itu belum masak atau belum matang, kita petik, kita makan, rasanya akan pahit atau getir. Akan tetapi apabila kita ambil buah yang sudah masak, sudah matang, kita rasakan, rasanya pasti akan manis. Seperti itulah pacaran di usia muda. Kita dituntut seakan-akan menjalani hubungan yang sebenarnya belum saatnya kita melakukan hal tersebut, yang sebenarnya adalah sia-sia, dimana ketika waktu muda sebaiknya kita gunakan mengembangkan potensi diri kita masing-masing, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sudah waktunya atau sudah saatnya kita melakukan hubungan tersebut atau melakukan sebuah pernikahan atau ta'aruf,
yang bisa kita petik dari buah tersebut bisa jadi akan menjadi yang awalnya kentir atau pahit bisa menjadi manis yang tentu saja rasanya enak. Seperti itulah. Maka teman-temanku sekalian, buat kalian semua remaja-remaja di luar sana, tunggu dulu, tahan dulu, jangan terburu-buru untuk mencari pasangan. Apabila sudah waktunya, pasti Allah SWT akan mempertemukan dua insan yang saling mencintai. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, salah satu penyebab dari seseorang melakukan pacaran yaitu satu, rusaknya sholat. Apabila seseorang rusak sholatnya atau salah atau tidak benar atau tidak sempurna, maka itu salah satu penyebab terjadinya seorang bisa melakukan pacaran atau berzina. Apabila dia baik dalam sholatnya, dia jaga sholatnya, insya Allah Allah SWT akan menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, dari perbuatan yang kecil, yang kejam, yaitu berzina atau juga pacaran. Yang kedua, penyebabnya yaitu hilangnya rasa malu seseorang wanita. Di dalam diri wanita sebenarnya terdapat rasa malu. Di dalam Islam juga sebetulnya menjunjung tinggi harta martabat wanita itu sendiri. Dan apabila seorang wanita mau untuk diajak berpacaran, diajak untuk bergandeng tangan, diajak untuk kesana kemari tanpa suatu yang jelas, bisa jadi itulah yang namanya pacaran. Yang itulah penyebab terjadinya pacaran. Alhamdulillah. Yang ketiga, penyebabnya yaitu pergaulan bebas. Bisa kita ketahui bahwasanya sekarang merupakan era digital di mana seseorang bisa melakukan perzinahan pacaran itu bukan hanya secara langsung fisik, tetapi juga dengan melalui WhatsApp, melalui WA. Bisa awalnya adalah seseorang yang asing, bermula dari orang yang asing, lalu mereka chattingan, mereka saling menyapa satu sama lain, perkenalan, dan melakukan pembahasan yang sebenarnya tidak boleh, atau pembahasan yang terlalu mendalam, dan dia akhirnya timbullah rasa suka satu sama lain, dan disitulah muncullah syaitan untuk membisiki keduanya untuk melakukan pengalaman kepada na'udzubillah semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT melindungi kita dan menjaga kita dari yang namanya perzinahan atau juga pacaran. Diri saya Muhammad Nawawi ceramah atau mengingatkan kepada kita semua dan juga diri saya sendiri. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dalam pengucapan saya atau ada yang tersinggung. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Buah nangka, buah kemudian, buah rambutan, buah melon. Itulah nama buah-buahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.